Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igusti Safyan Bagus, panutan Segara Ratu. Nama saya Muhammad Khalil Firdaus. Saya Sylvia Andela. Saya Sapitri. Saya Raudatul Jannah. Di sini kami akan menjelaskan atau presentasi mengenai materi sumber energi. Sumber energi merupakan suatu hal yang paling penting untuk kelangsungan hidup di bumi. Secara garis besar, sumber energi dapat dibagi menjadi dua: sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa diperbarui, sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dapat dalam jangka waktu yang lama. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, ketersediaan di alam ini terbatas karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Dalam pemanfaatan energi tak terbarukan harus sangat diperhatikan jumlahnya, di dalam serta dampaknya bagi lingkungan. Contoh, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan terhadap ekonomi. Pengadaan peralatan untuk mengolah sumber energi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Harga dari sumber energi yang dibutuhkan mahal sehingga meningkatkan jumlah pengeluaran. Yang kedua yaitu dampak terhadap lingkungan. Di sini kami memberikan 3 contoh dari dampak terhadap lingkungan, yaitu yang pertama, pembakaran menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua, kadar gas rumah kaca di atmosfer meningkat, sehingga terjadi peningkatan efek rumah kaca dan pemanasan global. Yang ketiga, tumpahnya minyak dapat menyebabkan pencemaran perairan. Lalu yang ketiga ada dampak terhadap kesehatan. Di sini kami juga memberikan 3 contoh, yaitu yang pertama, asap mengakibatkan gangguan pernapasan kronis hingga kematian. Yang kedua, radiasi yang diakibatkan oleh reaktor nuklir mengancam keselamatan manusia. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga angin dapat merubah iklim lokal maupun global. Upaya pelestarian masalah dengan energi alternatif. Energi biomasa. Energi biomasa ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai bahan bakar pengganti energi fosil. Penggunaan energi ini pun dapat dilakukan secara kesinambungan karena dapat terus diperbaharui. Namun kelemahannya pada bahan bakar nabati belum bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan yang membutuhkan daya dan kecepatan yang tinggi. Energi matahari. Energi matahari juga termasuk dalam daftar macam-macam energi alternatif yang bisa digunakan sebagai pengganti energi fosil. Sinar dan panas yang dipancarkan oleh matahari bisa dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik. Untuk menghasilkan energi ini dibutuhkan panel unsur semikonduktor yang dapat menyimpan panas atau sering disebut dengan panel surya. Energi angin. Sumber energi angin ini tidak lain dihasilkan dari hembusan angin yang diolah dan dikumpulkan menjadi suatu energi yang besar. Biasanya energi ini dihasilkan dengan menggunakan kincir angin. Cara kerja kincir angin ini memang sering kali terlihat gerakan lambat. Meskipun begitu, kincir angin ini mampu menghasilkan energi yang sangat besar. Energi air. Energi air atau juga disebut dengan hydropower merupakan sumber energi yang dihasilkan dari kekuatan air. Untuk menghasilkan energi ini biasanya dilakukan dengan membuat bendungan sungai. Air dalam bendungan sungai nantinya akan digabungkan dengan pipa air yang diarahkan menuju turbin. Semakin banyak air yang mengalir pada turbin, maka energi yang dihasilkan akan semakin besar. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.